Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri peristiwa dunia. Pada video lalu, kita telah membicarakan mengenai prediksi situasi saat ini dan ramalan masa depan antara Israel dan Palestina. Ada fenomena yang sangat aneh saat konflik Israel-Palestina sedang berkecamuk. Temple Research Institute di Israel malah mulai sibuk mengurus seekor lembu merah. Mereka mengatakan bahwa lembu tersebut dipilih setelah melalui ribuan seleksi ketat. Lembu merah melambangkan akhir zaman. Penyelamat Mesias akan datang ke dunia kembali. Menurut Bilangan 19 ayat 2 berbunyi, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kenaku." Sejak September tahun lalu, Israel telah memperkenalkan 5 lembu berambut merah dengan meriah, dan para ahli juga telah melakukan penyaringan ketat terhadap lembu-lembu tersebut, yang berarti lembu merah harus memenuhi persyaratan sebelum dapat diseleksi. Syaratnya tidak boleh ada cacat atau kekurangan apapun, meskipun hanya ada sehelai bulu putih atau hitam di badan, atau bulunya kurang merah. Mengapa Israel begitu sibuk dan kelelahan demi seekor lembu? Lalu untuk apa lembu ini digunakan? Dalam kisah-kisah Yudaisme dan Kristen, lembu merah melambangkan akhir zaman. Pentateuk dari Alkitab Ibrani mencatat kisah berikut. Tuhan Yehuwa memerintahkan orang-orang Yahudi untuk membawa seekor lembu merah yang tidak cacat dan tidak pernah dipekerjakan sebagai kurban. Setelah lembu merah dibakar sebagai kurban, abunya yang dihasilkan dicampur ke dalam air yang akan digunakan untuk menyucikan para pendeta yang akan masuk ke bait suci di kemudian hari. Alkitab Ibrani juga menyebutkan bahwa para nabi Yahudi mengharuskan pembangunan bait suci ketiga diselesaikan sebelum atau bersamaan dengan era Mesianis. Mengenai pembangunan bait suci ketiga juga cukup menarik. Pada video ini akan kami ulas. Dengan kata lain, kemunculan lembu merah berarti penyelamat Mesias akan datang ke dunia kembali. Menurut pemahaman mereka, bait suci ketiga harus dibangun untuk menyambut kembalinya Sang Juru Selamat. Tidak diragukan lagi, ini adalah peristiwa besar bagi Yahudi yang percaya kepada Tuhan dan orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Sebenarnya, rencana budidaya lembu merah sudah dimulai pada tahun 2015, namun baru sekarang dapat terwujud. Apalagi karena upacara kurban lembu merah harus dilaksanakan di Bukit Zaitun, maka lokasinya harus langsung pada tempat yang dapat melihat bait. Diperkirakan upacara kurbannya bisa dilaksanakan pada hari Paskah tahun depan. Umat Kristiani percaya bahwa Mesias adalah Yesus. Mereka percaya bahwa Mesias akan kembali lagi untuk menyelamatkan umat manusia. Saat itu, menurut firman di dalam Alkitab, Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Artinya hari kiamat akan segera tiba. Baik orang yang telah meninggal maupun yang masih hidup, tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari hari kiamat. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Orang Yahudi dan Kristen sangat percaya pada nubuatan dalam Alkitab ini karena ada banyak nubuatan yang tercatat di dalam Alkitab, dan banyak di antaranya yang digenapi satu persatu. Oleh karena itu, 2 hal yang paling menjadi perhatian orang Yahudi saat ini adalah budidaya lembu merah, dan yang kedua adalah pembangunan bait suci ketiga. Nubuat ini semua ada di halaman Alkitab. Sampai di sini, coba kita memutar waktu kembali ke masa lebih dari 2000 tahun yang lalu. Munculnya bait pertama. Dalam sejarah panjang bangsa Yahudi, terdapat banyak benda-benda suci yang penting, namun tidak ada satupun yang semulia tabut perjanjian.
Perjanjian dalam tabut mengacu pada perjanjian suci antara Tuhan dan bangsa Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi sedang mengembara di padang gurun Sinai, 10 perintah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Musa ditempatkan di dalam tabut perjanjian. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memahami mengapa tabut perjanjian begitu sakral bagi orang Yahudi. Posisi yang terbentuk di tengah-tengahnya disebut tutup perdamaian. Dikatakan ini sebagai tempat Tuhan menampakkan diri, sehingga dapat juga dikatakan sebagai kediaman Tuhan di dunia manusia dan sebagai lambang kemahakuasaan Tuhan. Dalam episode video Tabut Tuhan sebelumnya, kami pernah menyebutkan bahwa tabut menemani orang-orang Yahudi di padang gurun selama 40 tahun. Belakangan, Daud, raja kedua Israel, membawa tabut perjanjian tersebut ke Yerusalem, dan orang-orang Yahudi akhirnya mengakhiri pengasingan mereka. Tuhan memerintahkan Raja Daud untuk membangun bait permanen untuk menempatkan tabut perjanjian. Tetapi tugas ini harus diselesaikan oleh anaknya, Raja Salomo. Oleh sebab itu, Raja Salomo memilih 30.000 pekerja dan menghabiskan waktu 7 tahun membangun bait untuk menyimpan tabut perjanjian. Dengan cara ini, pada tahun 957 sebelum Masehi, bait pertama, bait Salomo, selesai dibangun di Bukit Bait Suci pada ketinggian 2.500 kaki di atas permukaan laut. Bait ini dari barat menghadap ke timur, panjangnya 200 meter dan lebarnya lebih dari 100 meter, serta memiliki struktur arsitektur yang ketat dengan tampilan yang indah dan dekorasi interior yang sangat indah. Sayangnya, tidak ada catatan gambar yang tersisa pada saat itu. Belakangan, para pakar hanya dapat menggunakan imajinasinya mencoba mencari tahu bentuk arsitektur pada saat itu. Oleh karena itu, terdapat berbagai versi tentang deskripsi bait pertama. Namun kejayaan bait pertama tidak bertahan lama. Ia hancur hampir 400 tahun kemudian. Menurut catatan Alkitab Ibrani, bobroknya Salomo selama bertahun-tahun menjadi penyebab terpecahnya kerajaan. Setelah putranya Rehoboam naik tahta, dia menjadi semakin tidak kompeten dan korup. Pada tahun 931 sebelum Masehi, negara yang dulunya megah ini terpecah dan menjadi kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Kerajaan Yehuda di selatan mewarisi garis keturunan Raja Daud, oleh karena itu dianggap ortodoks. Pada tahun 597 sebelum Masehi, Raja Kekaisaran Karibia Babilonia, Nebukadnezar II, memimpin pasukannya merebut Yerusalem dan menangkap Raja Yerusalem, Jehoiachin, yang baru 3 bulan naik tahta ke Babel. Setelah Nebukadnezar menangkap Jehoiachin dan membawanya ke Babel, ia mengangkat paman Jehoiachin, Zedekia, sebagai Raja Yehuda. Dia memerintah sebagai raja di Yerusalem selama 11 tahun. Buku 2 Kings mencatat bahwa ketika Zedekia naik tahta, dia melakukan semua kejahatan yang dikutuk Tuhan. Akhirnya dia pun berakhir dengan sangat menyedihkan. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Nebukadnezar II menyerang Yerusalem lagi. Dia menghancurkan 2 kota dan juga menghancurkan bait pertama. Sejak itu kerajaan Yehuda akhirnya hancur. Selama 2 kali penaklukan Yerusalem, banyak orang kaya dan pengrajin dirampas, dan pada akhirnya di tanah itu hanya tersisa orang miskin. Ini adalah tawanan Babilonia yang terkenal dalam sejarah. Saat itu ketika Nebukadnezar II berkuasa, kekuatan nasional mencapai puncaknya. Tembok kota Babilonia kokoh dan megah. Pada saat itu, ia adalah kota industri dan komersial paling makmur di Timur Tengah. Taman gantung legendaris konon ada di kota yang indah ini. Namun tidak ada yang menyangka bahwa kerajaan yang dulunya perkasa ini pada akhirnya juga hancur.
karena meskipun Babel makmur, namun moralnya juga rusak, dan bobroknya juga menyebar ke wilayah yang lebih luas dan banyak negara. Wahyu Alkitab menulis, Babel, kota yang besar itu, yang telah memabukkan bangsa-bangsa dengan minuman anggur hawa nafsu cabulnya. Pada tahun 538 sebelum Masehi, tentara Persia yang dipimpin oleh Cyrus, Raja Persia, telah mendekati kota Babilonia. Namun dalam menghadapi musuh yang kuat, Raja Kerajaan Babilonia, Belsazar, menganggap bahwa pertahanan kota Babilonia adalah sangat kuat dan tidak dapat ditembus. Jadi dia masih mengadakan perjamuan dengan memanggil 1000 menteri di kota dan melanjutkan kegilaannya. Pada saat itu, mereka tiba-tiba melihat sebuah jari muncul di langit dan menulis ramalan di dinding dan memperingatkan kehancuran Babilonia. Dalam menghadapi peringatan ajaib itu, Belsazar masih tidak bertobat. Pada malam hari, pasukan Persia memanfaatkan kegelapan. Mereka merebut Babilonia yang tidak berusaha apapun. Setelah Cyrus merebut Babilonia, dia melepaskan semua orang Yahudi yang ditangkap, mengizinkan mereka kembali ke tanah air mereka, dan mengizinkan mereka membangun kembali bait Tuhan, sehingga ramalan bait Tuhan menjadi kenyataan lagi. Setelah 70 tahun berada dalam pengasingan, orang-orang Yahudi akhirnya kembali ke tanah air mereka di Yerusalem. Bait Tuhan dibangun lagi. Setelah orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem, kekhawatiran terbesar mereka adalah membangun kembali bait suci yang paling suci. Namun baru saja kembali ke rumahnya, orang-orang Yahudi dihadapkan pada kehancuran, reruntuhan selama 70 tahun, dan juga kekurangan sumber daya. Bait suci kedua yang dibangun terletak jauh. Memang tidak semegah bait Salomo, namun tetap dibangun dengan bahan-bahan terbaik yang disumbangkan oleh orang-orang pada masa itu. Karena belum ada raja pada saat itu, bait bernama Zerubabel ini pun menjadi inti kehidupan dan iman Yahudi. Namun hari-hari indah tersebut hanya berlangsung sekitar 200 tahun. Pada tahun 332 sebelum Masehi, tanah asal Israel ditaklukkan kembali. Hanya dalam beberapa dekade, Kekaisaran Seleukia yang didirikan oleh Alexander Agung menguasai Yerusalem. Negeri ini pernah mengalami periode Helenistik, dan di bawah pemerintahan Yunani, budaya dan kepercayaan Yahudi terkena dampaknya. Belakangan, keluarga Makabes memimpin pemberontakan, menggulingkan kekuasaan Kekaisaran Yunani dan mendirikan dinasti Hasmonean. Akhirnya Israel menjadi kerajaan merdeka. Sampai pada tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Romawi Pompei merebut Yerusalem dan dinasti tersebut pun dihancurkan. Raja-raja Yahudi pada periode ini dijadikan boneka oleh rezim Romawi yang kemudian memasuki masa dinasti Herodes Agung. Herodes Agung memperluas bait suci kedua di Yerusalem, sehingga bait suci kedua disebut juga bait suci Herodes. Namun bait ini tak luput dari nasib kehancurannya. Sesungguhnya Yesus sudah mengetahui semua itu dan menceritakannya kepada murid-muridnya. Injil Markus mencatat hal ini. Ketika Yesus keluar dari bait suci, salah satu muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Di bawah pemerintahan Romawi, orang-orang Yahudi ditindas dan iman mereka ditekan, sehingga perang Yahudi pertama pun pecah. Perang tersebut berlangsung selama 7 tahun, sampai pada tahun 70 Masehi, seorang pemimpin perang yang akan menjadi kaisar Romawi, Titus, memimpin pasukan merebut Yerusalem. Hasilnya seperti yang Yesus katakan, bait kedua dibakar.
Tentara Romawi saat itu juga merampas salah satu benda suci yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dibangun, yaitu kaki dian emas. Setelah bait suci kedua dibakar dan dihancurkan, hanya tembok barat yang tersisa dari runtuhan bait suci. Orang-orang Yahudi sejak saat itu mulai menjalankan hari-hari pengasingan mereka yang panjang. Setiap kali mereka kembali ke tembok ini, setelah melihat pemandangan tersebut, mereka akan meneteskan air mata, sehingga tembok ini pun dinamakan tembok ratapan. Namun setelah kehilangan kampung halamannya, orang-orang Yahudi masih percaya bahwa mereka akan kembali ke kampung mereka lagi dan membangun kembali bait suci, karena mereka sangat percaya dengan nubuatan di dalam Alkitab bahwa Mesias akan datang kembali untuk menyelamatkan umat manusia. Apakah Mesias akan segera datang kembali? Sekarang di sekitar Israel, beberapa fenomena hari kiamat sedang terjadi. Tidak hanya lembu merah yang sempurna telah dibiarkan, tetapi baru-baru ini ada ular muncul di dinding ratapan dan mengusir merpati di dekatnya. Ini mengingatkan kita pada ular yang menggoda Adam dan Hawa. Merpati melambangkan perdamaian. Apa maksudnya semua ini? Fenomena Mesias akan kembali adalah, baru-baru ini seorang fotografer menemukan bahwa ikan dan alga muncul secara bersamaan di genangan air di Laut Mati. Perlu diketahui bahwa kecuali beberapa mikroorganisme, tidak ada kehidupan seperti ikan yang dapat bertahan hidup di Laut Mati. Nubuat dalam Alkitab telah menyebutkan bahwa ketika air dari bait suci Yerusalem mengalir ke Laut Mati, maka Laut Mati bukan lagi Laut Mati, melainkan akan ada segerombolan ikan di sana. Nabi Yehezkiel meramalkan hal ini ketika dia diasingkan ke Babilonia pada tahun 597 sebelum Masehi. Sungai yang sangat dalam mengalir dari bait di Yerusalem ke Laut Mati akan membawa kehidupan baru ke tempat tinggalnya. Di mana sungai itu mengalir, akan ada segerombolan makhluk yang menghuninya. Jadi, apakah yang dikatakan dalam Alkitab dan Yehezkiel secara bertahap sedang digenapi? Munculnya berbagai fenomena kiamat membawa rasa ketakutan, namun juga membawa secercah harapan akan ada penebusan bagi sebagian orang. Orang-orang beriman sangat yakin bahwa kebangkitan lembu merah dan air mati menandakan berakhirnya sebuah era. Nasib orang-orang Yahudi bisa saja terbalik, dan karena itu bagi mereka, pembangunan bait suci ketiga menjadi lebih mendesak dan penting. Namun setelah kembali ke tanah airnya, orang-orang Yahudi menemukan bahwa keadaan tidak semudah itu. Setelah berada dalam pengasingan sekitar 2000 tahun, Israel kembali membangun kembali negara itu pada tahun 1948. Namun tantangan untuk membangun bait ketiga bahkan lebih besar, karena pada masa pengasingan mereka, orang-orang Arab sudah mengakar di negeri ini. Bahkan di tempat awal yang rencana mereka mau dibangunnya bait suci ketiga, sudah berdiri masjid berbentuk kubah, yaitu Masjid Al-Aqsa. Bagi umat Islam, status Masjid Al-Aqsa berada di urutan ketiga setelah Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW naik ke langit pada malam hari, sehingga terdapat masalah besar karena tanah ini telah dianggap sebagai tempat suci oleh penganut agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi kaum Yahudi, Tuhan pernah memberikan petunjuk kepada nenek moyang orang Yahudi, Abraham, dengan mengatakan bahwa tanah ini dijanjikan untuk keturunan Yahudi, tanah yang penuh dengan susu dan rahasia, dan nenek moyang orang Arab sebenarnya adalah anak-anak Abraham. Ini juga yang menjadi akar penyebab konflik Israel-Palestina saat ini, sehingga berdasarkan kebutuhan untuk bersaing memperebutkan tanah suci, maka terjadilah konflik Israel dan Palestina. Namun konflik dan perang tersebut telah menyebabkan berbagai macam badai berdarah, dan akibatnya banyak orang kehilangan rumah dan bahkan nyawa. Dalam kitab Kejadian,
Adam dan Hawa akhirnya diusir dari Taman Eden karena tidak menaati Tuhan dan tergoda ular. Pada akhirnya, mereka diusir dari Taman Eden, dan raja-raja sebelumnya yang disebutkan tadi juga berakhir dengan tragis karena sudah bobrok. Hal ini membuat umat harus merenungkan kenyataan bahwa meskipun pembangunan bait suci atas perintah Tuhan, namun akibat perebutan bait suci telah menjadikan tanah perjanjian Tuhan ini telah menjadi medan peperangan. Apakah ini juga diperbolehkan oleh Tuhan? Sesungguhnya, anak ajaib Abigia Anan juga mengatakan dalam video terbaru yang dirilis pada tanggal 24 Oktober bahwa astrologi saat ini sedang dalam masa serangan balik. Ia percaya bahwa karma buatan manusia itu seperti bumerang yang pernah dilempar, pasti akan menuai balasan dan konsekuensinya. Astrologi saat ini berada pada periode bulan Jupiter dan Rahu bersatu, yang akan membalikan keadilan dan moralitas masyarakat ke arah yang berlawanan. Peristiwa kekerasan juga mungkin akan segera meningkat. Beliau juga menyebutkan bahwa umur suatu negara adalah sekitar 400 tahun, umur manusia adalah 120 tahun, dan umur suatu agama adalah sekitar 2000 tahun. Bait yang dibangun umurnya kira-kira juga kurang lebih 400 tahun. Dari sudut pandang ini, perhitungan Anan cukup akurat. Mengenai situasi Israel dan Palestina saat ini, Anan yakin itu mungkin juga bagian dari pengaturan Tuhan dan merupakan takdir mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkinkah ajaran Falun Dafa yang sedang populer sekarang dengan prinsip sejati baik sabar sebagai solusi yang memang ditujukan untuk manusia saat ini? Karena mereka berprinsip dipukul tidak melawan, dicaci tidak membalas. Anan juga mengatakan bahwa masyarakat harus berdoa dengan sepenuh hati sehingga dapat mengurangi kerugian bagi orang-orang yang tidak bersalah. Dalam video 4 penunggang kuda kiamat, kita pernah menyinggung tentang ramalan hari kiamat yang ada di kitab Wahyu Alkitab. Menurut uraian di kitab Wahyu, Yesus anak domba membuka 7 meterai. Ketika 4 segel dibuka, 4 kuda dengan warna berbeda muncul yang dikenal sebagai 4 penunggang kuda kiamat. Masing-masing mewakili virus, perang, kesenjangan kekayaan, dan kematian. Dilihat dari situasi dunia saat ini, keempat segel ini telah dibuka pada waktu yang sama. Virus, peperangan, kemiskinan, dan kematian ada di mana-mana. Dan ketika segel kelima dibuka, jiwa-jiwa para martir yang berseru di bawah mezbah memohon Tuhan untuk menghukum mereka yang menganiaya orang-orang kudus, dan Tuhan memberi mereka pakaian putih masing-masing. Dan ketika meterai ke-6 dibuka, bintang-bintang akan jatuh ke bumi, langit dan bumi akan berubah, bumi akan berguncang, dan manusia di bumi akan bersembunyi di dalam gua dan gua batu. Dan kemudian akan ada 7 malaikat, masing-masing memegang mangkuk berisi murka Tuhan. Apakah 3 fenomena tadi cukup membuktikan bahwa Sang Penyelamat telah hadir di dunia? Tinggalkan pesan Anda untuk kita diskusi bersama. Sampai di sini video kali ini. Jika Anda senang dengan video ini, mohon subscribe, share, dan like. Salam.